Salam habal jami'. Kita sambung ngobrol-ngobrol, tukar-tukar pengalaman dari rasa peduli dan tanggung jawab, terutamanya sesama umat mayoritas di Indonesia. Dan tajuk yang ingin saya kemukakan pada hari ini tentang isu masalah pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab untuk yang bukan Arab. Ta'lim al-lugha al-arabiyyah li ghairi al-arab. Ta'lim wa ta'allum al-lugha al-arabiyyah li ghairi al-arab. Pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab untuk yang bukan Arab. Sebab sekarang sudah banyak metodologi, kaedah-kaedah, cara-cara pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab bagi orang Arab, penutur utama, dan bukan Arab. Yang mana bukan Arab sendiri mesti dilihat adakah di kalangan umat Islam, bukan Islam, di kalangan orang-orang profesional, dan sebagainya. Semuanya telah ada metode-metodenya yang sesuai. Dalam hal ini, saya ingin berkongsi beberapa buku yang memaparkan ataupun bisa dijadikan sebagai bahan pengajaran pembelajaran bahasa Arab dengan lebih mudah, lebih menyenangkan, dan lebih menarik. Terutama di era IT, yang mana bahan ini banyak di YouTube, seperti bahan-bahan ta'allum al-lugha al-arabiyyah bisuhulah, pengajaran ataupun pembelajaran bahasa Arab dengan cara mudah. Juga bahan-bahan seperti Iftah ya Simsim. Iftah ya Simsim, barnamaj Iftah ya Simsim, beberapa episode. Ini merupakan cara pembelajaran bahasa Arab secara direct, langsung. Tapi ini khusus untuk orang Arab sendiri. Yang mana pembentukan barnamaj Iftah ya Simsim melibatkan beberapa negara teluk. Saudi, Kuwait, Qatar, Emirates, negara-negara yang mempunyai dana yang cukup. Programnya, bahannya begitu menarik sekali. Jangan lupa Iftah ya Simsim. Juga bahan seperti Madinatul Qawaid. Madinatul Qawaid. Dan bahan-bahan Ta'allum al-lugha al-arabiyyah li ghairi al-arab, pembelajaran bahasa Arab untuk yang bukan Arab. Banyaklah di YouTube, dan bahannya sangat berbagai, menarik. Tidak seperti kami zaman dulu belajar hanya kitab, baca, baca, sangat membosankan. Jadi di sini ada beberapa isu yang ingin saya kemukakan, yaitu masalah pengajar, guru, asatizah, dan masalah murid, daris, muta'allim, juga bahan, al-maddah, kurikulum, manhaj. Di samping isu environment, lingkungan,
dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kepada pengajar bahasa Arab, terutama di sekolah-sekolah, di pondok, di pesantren, bahkan di universitas sekali, kebanyakan guru-guru bahasa Arab di negara-negara bukan Arab, even di negara Arab sendiri, ini mesti di-highlightkan. Di negara-negara bukan Arab, banyak guru yang tidak mempunyai kelayakan sebagai muallim atau mudarris al-lughah al-arabiyah. Terutamanya mereka yang mengambil ijazah pendidikan bahasa Arab, tarbiyah, lughah arabiyah, ataupun para sarjana dari jurusan bahasa dan sastra Arab, qismul lughah al-arabiyah wa adabiha, dan mempunyai diploma turuk tadris, diplom turuk tadris, diplom cara pengajaran pembelajaran bahasa Arab. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Kualitas guru. Saya bukan bermaksud menunjuk-nunjuk. Saya telah belajar bahasa Arab dan mengambil S1 jurusan bahasa Arab dan sastra, qismul lughah al-arabiyah wa adabiha. Qismul lughah al-arabiyah wa adabiha. Kemudian disambung lagi dengan kursus-kursus pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab untuk bukan Arab. Turuk tadris al-lughah al-arabiyah li ghairil Arab, li ghairin natiqina bil lughah al-arabiyah. Jadi pertama, guru yang mesti dari jurusan bahasa Arab dan sastranya agar mengenal, mengetahui, menghayati, menjiwai bahasa Arab itu sendiri. Kemudian mengambil turuk tadris, kaidah pengajaran bahasa Arab. Banyak kursusnya. Pedagogi, kaidah pengajaran bahasa Arab, kaidah pengajaran bahasa secara umum, prinsip pengajaran dan pembelajaran bahasa umum, linguistik, filologi, dan turuk tadris yang lainnya. Di samping mempelajari buku-buku tentang turuk tadris yang terkini, yang kekinian. Seperti Silsilah Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in, karya Mahmud Ismail Sini, dan lain-lain dari King Saud University, tempat saya belajar. Kemudian Al-Arabiyah Lil Hayah, Al-Arabiyah Lil Hayah juga karya Mahmud Ismail Sini dan kawan-kawan. Walaupun Mahmud Ismail Sini ini beliau dari jurusan bahasa Inggris, Qismul Lughah Al-Injiliziyah, dari Fakultas Adab, fakultas yang saya belajar, tapi kaidah metodologi pengajaran pembelajaran bahasa Inggris diterapkan untuk pengajaran pembelajaran bahasa Arab. Ini Dr. Mahmud Ismail Sini dengan kawan-kawan. Dari namanya pun Ismail Sini. Ismail dari Cina, tapi beliau kelahiran Madinah dan bahasa Arab memang fasih ke ahlihi. Banyak lagi lah, Al-Arabiyah Al-Muyassarah, Maharatul Istima', Maharatul Kalam, Maharatul Muhadatsah, Al-Arabiyah Lil Hayah. Banyak. Ditambah lagi dengan ta'lim wa ta'allumul lughah dari berbagai universitas. Seperti Al-Jami'ah Al-Amrikiyah Beirut,
American University, Beirut, Lebanon, dan juga buku-buku terbitan Mesir, Sudan, Ummul Qura, Mekah, dan sebagainya dan sebagainya. Ini buku-buku ini yang berkaitan dengan turuk tadris mesti ada dan dibaca dan dihayati berkali-kali oleh para pengajar bahasa Arab. Jadi para pengajar bahasa Arab mesti menguasai teknik turuk tadris al-lughah al-arabiyah lil Arab wa li ghairil Arab. Ini penting, bukan asal-asal. Sebab di negara bukan Arab, terutama mayoritas Islam, bahasa Arab hanya disebut sebagai lughatul jannah, bahasa untuk ahli surga. Itu aja yang diulang-ulang. Sampai bahasa Arab hanya dijadikan sebagai mata kuliah untuk pendidikan Islam. Dan belajar bahasa Arab hanya untuk keperluan agama. Ini sangat salah. Sebagai negara mayoritas muslim, bahasa Arab mesti diperkenalkan dari TK, SD, SMP, SMA, sampai ke universitas. Sebab semua tahu, Quran dalam bahasa Arab sebagai rujukan utama umat Islam, hadis dalam bahasa Arab, sejarah Islam dalam bahasa Arab, sejarah kesusastraan Arab dalam bahasa Arab, Nabi Muhammad dari bangsa Arab, Quraisy bangsa Arab. Dan semua tahu bahwa bahasa itu adalah jiwa bangsa. Dan bahasa merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang. Agama, politik, ekonomi, sejarah, kebudayaan bagi bangsa tersebut. Fal-lughah hiya majmu'atul ulum wal thaqafat wal ma'arif al-mutanawwi'ah. Lidzalika asy-sya'b al-lughatu ruhu sya'bin. Bahasa itu adalah jiwa bangsa. Bahasa merupakan kumpulan perasaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sejarah bangsa, jiwa bangsa, dan segala ilmu pengetahuan yang hanya bisa diterjemahkan dalam bahasa. Jadi cakupan bahasa itu amat luas. Amat luas. Dan bahasa seperti makhluk-makhluk yang lain bisa hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Lahir, membesar, hidup, mati. Berganti. Berpecah. Dari bahasa dialek sampai ke jadi bahasa resmi dan berkembang, musnah, lahir lagi bahasa baru. Dan begitulah seterusnya. Seperti juga kehidupan. Oleh sebab itu, kita perhatikan hari ini, bahasa Arab, ada bahasa Arab Turath, sangat klasik. Ada bahasa Arab fasih tapi modern. Musa modern. Dan ada bahasa Arab yang merupakan dialek tiap-tiap negara. Kita perhatikan hari ini, ada bahasa Arab, dialek Saudi, dialek Mesir, dialek ataupun loghat, slang, Maroko, Urdun, Yordania, dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini mesti dikenal oleh para pengajar. Jadi pengajar bahasa Arab itu bukan hanya menyampaikan bahan yang simpel, tapi mesti mengetahui latar belakang sejarah bahasa itu sendiri. Dan dia mesti ada pengetahuan tentang ilmu lughah, linguistik. Juga perbandingan bahasa, filologi, fiqhul lughah,
di samping menguasai nahwu, sorof, balaghah, dan al-adabul arabi. Bahan itu semuanya ada. Dan yang belajar pure bahasa dan sastra dengan yang belajar pendidikan bahasa Arab berbeda kualitasnya dan kuantitasnya. Juga rekan-rekan yang belajar syariah, usuluddin, dakwah, mungkin bisa bahasa Arab, tapi tidak semestinya dia layak untuk menjadi seorang guru bahasa Arab. Dan sangat-sangat berbahaya kalau siapa saja mengajar bahasa Arab yang akan membantutkan dan membuat bahasa Arab menjadi bahasa yang rigid, susah, tidak digemari, dibenci, dan tidak menarik. Ini masalah. Oleh sebab itu, kita terus terang saja, bagi cara pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, kita tiru saja cara pengajaran pembelajaran bahasa Inggris dalam semua aktivitasnya. Dari sudut kualitas guru, kurikulum, dan juga pelajar-pelajar yang layak mengikuti kursus bahasa Arab. Memang ada bahasa Arab untuk jangka pendek, menengah, dan long term, jangka panjang. Dan ada bahasa Arab yang memfokuskan kepada kemahiran-kemahiran tertentu. Seperti maharatul kitabah, maharatul qiraah, maharatul muhadatsah, maharatul istima', dan sebagainya. Jadi kita, terutama di pondok pesantren, mau fokus kepada kemahiran apa? Ataupun mau semua kemahiran kitabah, qiraah, muhadatsah, istima', qiraah, wa ghairuha. Semuanya ada cara, teknik, dan strategiknya yang tersendiri. Jadi bukan mudah pengajar dari jurusan bahasa dan sastra Arab akan lebih menguasai dan lebih bertanggung jawab dalam mempersembahkan bahasa Arab sebagai bahasa kehidupan, bahasa untuk tujuan akademik, bisnis, perobatan, teknologi, perdagangan, komunikasi, interaksi. Orang-orang dari program jurusan bahasa Arab dan sastra Arab sangat mengenal dengan lebih detail keperluan bahasa Arab. Bukan sekedar untuk bahasa agama, tapi bahasa yang bisa digunakan untuk berbagai purposes, untuk berbagai tujuan, untuk berbagai kepentingan. Tapi kalau yang mengajar itu orang-orang syariah, usuluddin, dakwah, dan sebagainya, dia hanya menyebut bahasa Arab penting untuk tujuan agama, bahasa surga. Dan mereka akan menghadapi kesukaran dalam memperbagaikan metode, bahan-bahan, dan cara menarik menjadi pengajaran dan pelajaran bahasa Arab itu menjadi diminati, disukai, mudah, dan sangat-sangat menarik para pelajar, para penuntut bahasa Arab. Di antaranya, saya dalam mempersembahkan bahasa Arab, contoh untuk
maharatul qiraah, untuk kemahiran membaca. Bahan-bahan yang dipersembahkan kepada pelajar itu bukan bahan-bahan biasa, seperti teks-teks klasik, sastra, pidato, buku-buku ilmiah, dan sebagainya. Tapi akan memberikan buku-buku cerita, qasas, buku-buku cerita klasik dan modern, novel, drama, dan sekarang banyak lagi buku yang dalam bentuk video. Itu kita ambil dan berbagaikan. Kalau dulu untuk menguatkan maharatul qiraah hanya ada buku tertentu, mahfuzat, buku-buku klasik, seperti buku Al-Jahidh, Ibnu Qutaibah, Amalil Qali, buku-buku sastra yang hebat-hebat. Memang itu akan kami persembahkan sebagian. Tapi bahasa Arab seperti mana bahasa lain juga, ada yang klasik, ada yang fushah klasik, ada yang fushah modern, ada yang in between. Di samping kita ingin merangsang para pelajar untuk mencintai bahasa Arab dalam berbagai bentuk. Dan ini yang tidak diketahui oleh kawan-kawan dalam bidang ilmu agama, dakwah, tafsir. Mereka hanya akan berpegang kepada rujukan-rujukan klasik. Sedangkan bahan bahasa Arab banyak. Begitu juga maharatul istima', pendengaran. Begitu juga maharatul khotobah, muhadatsah. Begitu juga maharatul al-qiraah, al-kitabah, penulisan. Kita akan rangsang pelajar dengan berbagai bahan yang menarik. Seperti film-film Arab yang klasik dan modern. Itu mesti dipersembahkan. Film-film. Dan kita pilih. Ada film berbentuk sejarah, ilmiah, dokumenter, ada film romantik. Tampilkan bahasa Arab ini sebagai bahasa yang menarik. Seperti mana juga bahasa Inggris. Ini tidak. Bahasa Arab dipersembahkan hanya melalui Quran dan hadis. Dan teks-teks yang kaku. Yang tidak menarik. Belum lagi mereka-mereka ataupun asatizah yang menganggap nyanyian haram, seni haram, keindahan haram, film haram, yang menyekat dan membantutkan usaha untuk memperindah bahasa Arab, memperkaya bahasa Arab, memperkaya kosakata. Bahkan banyak asatizah, guru-guru bahasa Arab yang dari aliran syariah, dakwah, usuluddin, falsafah Islam, sejarah Islam, tidak memberikan gambaran keindahan tentang bahasa Arab. Berbeda dengan orang yang belajar bahasa dan sastra. Di situ ada keindahan, kesenian, kebudayaan, dan bahan-bahan bahasa yang sangat menarik. Melalui nyanyian-nyanyian bahasa Arab, baik yang klasik maupun yang modern. Baik nyanyian agama, nyanyian sejarah, melihat kepada berbagai genre, berbagai bentuk seni. Nyanyian cinta, romantik, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang mana bahan-bahan ini di negara Arab sangat-sangat maju dan banyak. Dan anehnya, waktu kami belajar bahasa Arab di negara Arab pun, banyak guru-guru bahasa Arab bukan dari bidang ta'lim wa ta'allumul lughah. Mereka kebanyakannya dari syariah, dari usuluddin, yang mengambil kursus singkat
dalam bidang pengajaran, dan di kepalanya sudah terpasang halal haram tentang seni, keindahan, kebudayaan. Jadi bahasa Arab telah dizalimi dan dijelek-jeleki bukan saja di luar, tapi di dalam orang Arab sendiri. Tidak mempersembahkan bahasa Arab dengan sebuah bahasa yang indah, yang penuh kesenian, keindahan, nyanyian, dan sebagainya. Jadi itu tadi, kelayakan seorang guru bahasa Arab. Kalau dari jurusan bahasa Arab dan sastranya, sangat mencintai, menjiwai bahasa Arab. Ditambah dengan diploma ataupun kursus-kursus pengajaran, pembelajaran bahasa Arab. Yang melibatkan linguistik, filologi, turku tadris, pedagogi, dan sebagainya, dan sebagainya. Juga kawan-kawan yang dari jurusan bahasa Arab, pendidikan, tarbiyah. Dia hanya belajar beberapa kursus bahasa Arab yang penting, tidak sampai sastra yang mendalam. Maka dia hanya fokus kepada ilmu alat seperti nahwu, shorof, balaghah untuk tujuan pengajaran saja. Itu pun dari susunan mata kuliah berbeda dengan mata kuliah yang diajarkan di prodi bahasa Arab dan kesusastraan. Apalagi orang-orang syariah, usuluddin, dakwah. Walaupun ada basic pembelajaran bahasa Arab, tapi mereka hanya fokus kepada bidang masing-masing. Dakwah, usuluddin, hadis, Quran. Tidak sampai kepada mengenal sejarah, kebudayaan, asal-usul bahasa Arab, dan perkembangan peradaban manusia sejagat. Beda. Lain kalau individu itu, ustadz itu rajin membaca sendiri. Tapi itu jarang. Itu jarang. Jadi banyak bahan-bahan pengajaran pembelajaran dalam bahasa Arab yang dalam bentuk film, dalam bentuk cerita, novel, dalam bentuk drama, dalam bentuk buku-buku yang berbagai, banyak. Tapi itu hanya bisa dipaparkan oleh para sarjana dari prodi bahasa dan kesusastraan. Sementara kalau guru dari syariah, usuluddin, dan pendidikan Islam, maka dia akan menyekat beberapa bahan untuk merangsang pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab seperti nyanyian haram. Dan ini sudah saya buktikan. Waktu mengajar hampir 35 tahun bahasa Arab di universitas di luar negeri, tidak mau sebut apa universitasnya, 35 tahun saya mengajar. Banyak murid-murid, mahasiswa, mahasiswi dari sekolah agama hanya mengenal teks-teks bahasa Arab yang klasik, yang primitif, yang membosankan. Dan kalau ditanya, siapa guru kalian? Kebanyakannya dari guru-guru atau asatizah pendidikan Islam. Dari syariah, dari usuluddin, dari dakwah, dari sejarah Islam, yang tidak pernah menghayati, menjiwai keindahan al-lughah al-arabiyah, melainkan orang-orang yang belajar al-lughah wa adabiha.
Beda. Jadi pas diminta nyanyian Arab yang mereka pernah belajar di sepanjang sekolah, dari SD, SMP, sampai ke aliyah, sanawiyah, mereka hanya mengulang-ulang lagu-lagu agama, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu perjuangan, terutama tentang jihad Palestina. Ini sudah sungguh-sungguh mengganggu otak-otak para pelajar bahasa Arab. Dan kalau diminta lagi apa saja bahan-bahan yang pernah kalian belajar, tidak ada. Tidak pernah membaca cerita-cerita Arab yang klasik dan modern, qasas klasikiyah, qasas hadisah, kisah qasirah. Enggak pernah. Belum lagi dengan novel-novel riwayah, karya-karya Najib Mahfuz, ataupun buku-buku sastra yang klasik, Al-Aghani, Al-Amali, Uyunul Akhbar, Al-Imta' wal Mu'anasah. Tidak kenal. Gimana? Belum lagi film-film yang menarik, baik film sejarah, film-film romantik, yang berbagai dan banyak bahannya. Tidak juga mengenal drama ataupun membaca portal-portal Arab, berita-berita Arab, terutamanya cara membaca surat kabar, qira'atus suhuf wal majallat al-arabiyah, tidak pernah diperkenalkan. Yang hanya diulang-ulang, bahasa Arab adalah bahasa surga. Itu aja. Tidak menarik. Dan para asatizah, terutama guru agama, siap dari awal lagi. Nyanyian haram, film haram, ini haram. Sementara mereka, mahasiswa yang sama, kalau belajar bahasa Inggris, guru bahasa Inggris yang profesional akan mempersembahkan nyanyian-nyanyian Inggris, drama Inggris, buku-buku novel Inggris, buku-buku cerita Inggris yang diguna di seluruh dunia. Padahal bahan itu dalam bahasa Arab ada. Tapi karena kawan-kawan yang dari syariah dan usuluddin tidak tahu, ataupun tahu tapi tidak berani memberikan bahan ini kepada pelajar bahasa Arab, memandangkan bahasa Arab itu bahasa agama, bahasa suci, jadi sangat menghina dan menjatuhkan nilai bahasa Arab itu sendiri. Padahal seperti yang saya katakan, bahasa Arab adalah bahasa untuk berbagai kepentingan. Hari ini banyak buku-buku yang mengajarkan bahasa Arab untuk berbagai tujuan. Al-Lughah Al-Arabiyah li aghrad akademiyah. Bahasa Arab untuk tujuan akademik. Al-Lughah Al-Arabiyah li aghrad diniyah. Bahasa Arab fokus untuk tujuan memahami teks-teks agama. Al-Lughah Al-Arabiyah li aghrad tibbiyah. Perubatan, kedokteran. Al-Lughah Al-Arabiyah li aghrad teknologi. Al-Lughah Al-Arabiyah li siyahah. Untuk pariwisata, pelancongan. Al-Lughah Al-Arabiyah lil idarah wal iqtisad, untuk manajemen dan ekonomi. Terus dulu hanya kita fokus kepada lughah Arabiyah
dengan kemahiran-kemahiran tertentu. Sekarang untuk kemahiran tertentu, kitabah qiraah, dan untuk tujuan tertentu. Kajian agama, kajian sastra, ekonomi, dan sebagainya. Begitulah pengajaran pembelajaran bahasa Arab mengikut pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain. Jadi untuk rekan-rekan yang mengajar sampai ke hari ini, baik di TK, baik di SD, dan sampai ke universitas, pastikan Anda yang mengajar bahasa Arab itu mempunyai basic yang jelas dalam bidang ta'lim wa ta'allumul lughah. Metode pengajaran dan pembelajaran bahasa, dan banyak tahapannya. Ta'lim wa ta'allumul lughah li ghairil Arab. Ta'lim wa ta'allumul lughah lil Arab. Ta'lim wa ta'allumul lughah li mustawa al-atfal. Untuk tahapan TK. Ta'lim wa ta'allumul lughah li mustawa ibtidai. Untuk tahapan SD. Ta'lim wa ta'allumul lughah li marhalah mutawassithah, SMP. Ta'lim wa ta'allumul lughah li mustawa ats-tsanawiyah, SMA. Ta'lim wa ta'allumul lughah di universitas sana ula, tsaniyah, tsalisah, rabi'ah. Pastikan tiap semester ada bahasa Arab, terutamanya bagi umat Islam seperti di Indonesia yang mayoritas Muslim. Ini penting. Kalau tidak, ya jadi berantakan begini. Ngaku Muslim, tapi tidak menguasai bahasa Arab. Jadi kacau. Sedangkan jiwa kepada Islam itu adalah al-lughatul Arabiyyah. Tidak menguasai bahasa Arab berarti tidak menguasai Islam, tidak memahami Islam. Ini dalilnya. Rujukan Islam utama adalah Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Ayat ini bisa dicari dengan mudah di Google. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Quran dalam bahasa Arab. Bukan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Jawa, bukan dalam bahasa Sunda. Makanya jangan terlalu GR. Seolah-olah paling muslim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Quran dalam bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab Quraisy. Seperti kata Utsman, uktubul Quran bilughati Quraisy. Fafihim nazal. Tulislah Quran dalam bahasa Arab Quraisy. Sebab Quran diturunkan untuk kabilah Quraisy. Tidak ada hubungan dengan kabilah lain. Jelas. Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyyan. Begitu juga hukum hakam itu undang-undang syariah dari tradisi Arab, terutama Arab Quraisy. Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyyan. Bukan tradisi Jawa, bukan tradisi Sunda, bukan tradisi Bugis, bukan tradisi Aceh, bukan tradisi Padang. Qur'anan Arabiyyan, hukman Arabiyyan. Dan yang bisa memahami bahasa Arab Quraisy hanya orang Quraisy. Kalau ditakwil, kalau ditafsir, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka akan berlaku perubahan dan penyelewengan. Sebab yang memahami Al-Quran itu hanyalah penulis Quran, pengarang Quran. Ini mesti dipahami betul-betul. Ini tidak
ngaku saja muslim, sok lebih islami. Apa sandarannya? Gak paham bahasa Arab, gak paham Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa kadzalika ja'alnahu hukman Arabiyyan. Terus litunzira ummal qura wa man haulaha. Rasul diutus untuk warga Ummul Qura, yakni Quraisy. Bukan warga lain. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Kami, yakni Allah, tidak akan mengutus rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad dari Quraisy diutus kepada kaum Quraisy dengan bahasa Arab Quraisy. Gak ada kaitan dengan Arab lain. Arab Yaman, Arab Mesir, Arab lain-lain. Apalagi bangsa Indonesia. Begitu jelas Quran. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang mukmin Quraisy dengan mengutus rasul dari bangsanya sendiri. Rasul berbangsa Arab Quraisy, bukan Arab lain. Maka yang ngaku-ngaku turunan Nabi itu pastikan dia Quraisy atau bukan Quraisy. Berbagai gelaran, contoh, atau sagaf, dan lain-lain. Sedangkan Nabi tidak punya gelar itu. An-Nabiul Ummiyul Quraisy. Quraisy. Dan di tanah Arab banyak kabilah lain yang disebut hanya Quraisy. Li'ila fi Quraisyin. Falyabudu rabb hadzal bait. Jelas. Maka kita Muslim yang bukan Quraisy santai-santai aja. Jangan sok-sokan lebih Islami dari Quraisy. Radikal, tak menentu. Malu. Bahasa Arab tidak dikuasai. Quran tidak dipahami. Dan inilah masanya untuk kita membenahi dan memperbaiki diri melalui pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang betul. Sangat penting. Terus ada yang bertanya, bagaimana kami yang tidak mempunyai nabi? Quran menjawab, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kaum yang tidak mempunyai nabi tidak akan disiksa. Jadi hiduplah aman, nyaman, damai. Jadilah manusia yang baik. Jadilah manusia yang berguna. Jadilah manusia yang bermanfaat. Seperti mereka yang menciptakan internet, listrik, HP, motor, mobil, dan sebagainya. Jelas. Dan jangan jadi manusia yang mengganggu, menyakiti, rasis, fasis, tak menentu. Bahkan ada ayat yang menyatakan bahwa kehadiran Nabi di satu kaum merupakan malapetaka dan musibah. Wa ma arsala fi qaryatin min nabiyyin illa wa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Setiap kali kami utus Nabi ke suatu negeri, ke suatu perkampungan, maka negeri tersebut akan dilanda berbagai bencana dan malapetaka. Inilah yang sedang berlaku. Negara-negara yang terus mengikuti ajaran Nabi dan fanatik dengan ajaran Nabi dilanda peperangan, saling mengkafirkan, saling membunuh antara satu dengan yang lain. Berbeda dengan negara dan bangsa yang tidak mengenal Nabi,
lebih mengandalkan akal warasnya, dan menjadi bangsa yang sangat maju, berakal, dan bermanfaat. Kita lihat hari ini, bangsa yang tidak mengenal Nabi, yang tidak mengenal agama, jauh lebih manusiawi, lebih bijak daripada bangsa yang dikongkong, dibelenggu oleh ajaran para nabi. Kita ada Muslim, Sunni, Syiah, Sufi, dan sebagainya, tidak pernah akur dan saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Bahkan hadis pun jelas, sataftariqu ummati, umatku akan berpecah menjadi 70 sekian golongan, semuanya masuk neraka. Hanya yang mengikut Nabi dan para sahabatnya. Baru adalah yang mengatakan, oh hadis itu palsu, hadis itu biasa. Kalau hadis yang tidak menyebelahi mereka, akan mencari hujah untuk melemahkannya. Tapi kalau hadis yang sesuai dengan pandangan mereka, walaupun dhaif maudhu, akan dijadikan sahih muttafaqun alaih. Ini double standard yang sangat-sangat keji, dan logika yang selalu dibalik-balik. Oleh sebab itu, sangat penting menguasai bahasa Arab bagi semua muslim. Kalau tidak, akan terus dalam kesesatan. Bahkan ada seorang yang bertanya, wahai Maha Guru, bagaimana kita ingin mengetahui Islam yang betul? Jawaban guru tersebut, Iqra wabhas binafsik. Cari, kaji, teliti sendiri. Dan kalau mau kita mengkaji agama Islam, budaya Islam, agama Arab, budaya Arab, mesti menguasai bahasa Arab. Dan kita akan bisa menciptakan agama yang lebih berbudaya, harmoni, manusiawi, yang lebih mencintai sesama manusia. Tapi kalau ikut mazhab-mazhab, aliran-aliran yang di sepanjang sejarah penuh dengan pertumpahan darah, baik Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, ataupun Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Sururiyah, dan lain-lain. Sampai hari ini, Ikhwanul Muslimin, Daesh, Boko Haram, Taliban, ISIS, Jihad Islam, semuanya aliran-aliran yang coba menyelewengkan Islam, mencemari Islam, membuat Islam berpecah sehingga saling membunuh antara satu dengan yang lain. Caranya dengan umat Islam menguasai bahasa Arab dan mencari Islam yang ideal mengikut cita rasa masing-masing. Tapi kalau mengandalkan kepada mazahib yang saling mengkafirkan itu, maka kita akan terus dalam bencana dan malapetaka. Jadi penting penyediaan pengajar yang layak, yang sesuai kualifikasi akademiknya, bidang bahasa Arab, terus bahan yang begitu banyak bentuknya. Ada yang klasik, ada yang modern, ada yang fusha, yang dicampur dengan bahasa Arab modern,
dan juga ada yang berbentuk lahajat. Bahkan sekarang tiap-tiap negara Arab telah membukukan sejarah peradabannya masing-masing. Contoh, kalau dulu tarikh adab Arabi umum, sekarang ada Al-Adab Saudi, khusus sastra Saudi, Al-Adab Al-Masri, Al-Adab Al-Iraqi, tarikh adab Al-Urdun, Kuwait, Oman, dan lain-lain. Tiap-tiap negeri Arab mempunyai sejarah kesusastraan tersendiri. Ini pun perlu ditiru. Kita di Nusantara mesti ada sejarah peradaban Indonesia umum dan ada sejarah peradaban tiap-tiap suku. Sastra Sunda, sastra Jawa, sastra Bugis, sastra Aceh, sastra Padang, sastra Batak, dan sebagainya. Mesti dibukukan dan dijadikan sebagai khazanah, kumpulan ilmu pengetahuan yang memperkaya sastra Indonesia. Dan kerja ini tidak mudah dan akan mengambil waktu sangat panjang. Sebab kita mesti merujuk kepada manuskrip, arkeologi, batu-batu ukiran, batu-batu bertulis, yang mana sekarang semua bahan itu mudah didapati. Kemudian pelajar juga mesti dikenalkan dengan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran Arab yang menarik. Kita dulu belajar bahasa Arab, gurunya itu bengis, kejam, tidak menarik, lalaki. Lihat guru-guru bahasa Inggris. Perempuan, cantik, menarik. Dan mencintai guru itu adalah cara yang termudah untuk menjadikan mata kuliah atau mata pelajaran diminati pelajar. Ini cara-cara yang mesti kita rubah. Ngajar bahasa Arab dengan guru lelaki yang kejam, yang selalu membawa rotan, seolah-olah penjaga penjara. Ataupun kalau perempuan pakai burqa, pakai hijab, sangat tidak menarik. Bagaimana bahasa Arab mau berkembang kalau ditampilkan, dipersembahkan dengan cara-cara yang bodoh? Maaf atas perkataan, tapi inilah kenyataannya. Bahasa yang begitu indah, menarik, cantik, menjadi bahasa yang tertinggal, tertindas, bantut, jelek, dan diperjelek oleh bangsa Arab sendiri dan orang bukan Arab. Inilah keadaan bahasa Arab hari ini yang sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Dan kalau kita cinta Islam, mau Islam berkembang, benahi cara pengajaran pembelajaran bahasa Arab. Jadikan bahasa Arab itu bahasa yang hidup untuk berbagai tujuan. Bisnis, komunikasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Belum lagi dengan contoh-contoh ayat doroba Zaidun, qatala Zaidun, memukul, membunuh, memukul, membunuh. Kenapa tidak membuat ayat-ayat yang indah, cantik, penuh kasih sayang? Ahabba, sallama, zahaba,
Jadikan bahasa Arab itu bahasa yang indah. Bukan bahasa teroris, bahasa kejam, dan bahasa pemukul dan pembunuh. Moga kita sama-sama bisa mempersembahkan bahasa Arab dengan lebih indah, lebih menarik. Sekian, moga bermanfaat. Wassalam. Mohon maaf kalau tersalah dan terkasar bahasa. Syukran jazilan.